Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kami nikmat iman dan Islam, karena kami ingin mati nanti dalam keadaan beriman dan berislam. Dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Engkau yang Engkau utus kepada kami. Dan kita berharap semuanya nanti termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini Allah masih terus memberikan kita begitu sangat teramat banyak nikmat, sehingga tidak ada satupun ilmu di dunia ini yang bisa mendeteksi dan menghitung nikmat Allah. Belum ada satu alat yang ditemukan oleh ilmuwan atau orang-orang pintar di dunia ini yang mampu untuk menghitung, jangankan menghitung, untuk mendeteksi nikmat Allah yang begitu banyak dan besar itu tidak ada satupun. Maka la tuhsuha, dalam bahasanya la tuhsuha, maka tidak akan engkau bisa menghitungnya. Karena asbab tidak mampu menghitung itulah, karena asbab tidak mampu mendeteksi itulah yang menjadi penyebab dan faktor bagi kita untuk senantiasa tidak beralasan untuk tetap bersyukur setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini tentu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat Allah, maka lebih 571 tahun tidak ada sosok pemimpin yang dijadikan panutan pada masa itu. Maka masa itu dikenallah dengan masa-masa jahiliyah. Sebenarnya jahiliyah ini diambil dari bahasa Arab yang asal katanya jahala yujahil, yang artinya adalah bodoh dan kebodohan. Maka ini juga menjadi faktor kita kenapa harus senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Karena baginda Nabi sengaja Allah utus ke muka bumi ini untuk membawa perubahan yang baik.
Peradaban yang tadinya biadab dirubah menjadi yang beradab. Sekalipun saat ini masih sering kita temukan orang-orang yang akhlaknya sangat tidak beradab, atau dalam bahasa yang lebih ekstrim, biadab. Masih sering kita dengar ada seorang laki-laki membunuh, ada seorang perempuan menganiaya, ada seorang anak menzolimi orang tuanya, ada seorang istri durhaka kepada suaminya, ada seorang ibu membunuh anak kandungnya, ada seorang suami membunuh anak kandungnya. Hal-hal yang seperti ini masih terus menghiasi kehidupan kita. Maka oleh karena itu, jalan satu-satunya bagi kita untuk bisa memperbaiki hidup dan kehidupan, maka dianjurkan bagi kita untuk memegang teguh prinsip Al-Quran dan Sunnatullah. Maka itulah alasan kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, karena berkat perjuangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang benar ini sehingga kita berislam hingga sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang tergabung dalam majelis taklim yang berbahagia, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, pada malam hari ini kita kembali bermajelis, berkumpul di teras Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam pembahasan maqalah yang ke-11, wal maqalatul hadasah. Nanti kita lanjutkan pada maqalah yang ke-12, karena yang ke-11 ini singkat saja, karena saya anggap lebih penting kita membahas maqalah yang ke-12. Apa yang tercatat di dalam maqalah yang ke-11 ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, apakah yang menyebabkan Allah menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah? Ditanya kepada Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim menjawab, 3 faktor yang menyebabkan Allah memberikan gelar Khalilullah kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Faktor yang pertama, kata Nabi Ibrahim, saya lebih memilih urusan dunia. Saya lebih memilih urusan dunia karena Allah dibandingkan urusan yang lain. Dari kalimat ini muncul pertanyaan, kenapa disebut saya lebih memilih urusan dunia karena Allah dibandingkan urusan yang lain? Berarti jawabannya adalah ada orang-orang, ada manusia, bisa saja kita, bisa saja orang-orang di luar kita, bisa saja yang menyampaikan materi pada malam hari ini mengejar urusan akhirat tapi bukan karena Allah. Ini titik permasalahannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya lebih memilih urusan dunia karena Allah dibandingkan urusan yang lainnya. Maka hati-hati bagi kita yang setiap saat, setiap waktu mengejar urusan akhirat, tapi jangan sampai bukan karena Allah. Berarti jawaban ini memberikan signal dan petunjuk bagi kita boleh mengejar dunia ini, boleh mencari kebahagiaan dunia ini, tapi harus karena Allah. Kalau mengejar impian dunia karena Allah,
yakin dan percaya insya Allah tidak akan meninggalkan akhirat. Tetapi kalau mengejar dunia bukan karena Allah, tentu akhirat akan ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya, kalau mengejar akhirat di dalamnya bukan karena Allah, maka sudah pasti dunia pun akan dia ambil tanpa Allah. Pantas Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih. Haqqa ini adalah taukid. Taukid itu adalah kuat, dikuatkan kalimat itu. Hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Berarti ada orang yang pura-pura bertakwa. Berarti ada orang yang tidak ikhlas bertakwa. Maka ketakwaan itu ditekan harus karena Allah dengan sebenar-benarnya takwa, supaya kita tidak mengabaikan niat di dalam hati ini. Maka itulah alasan yang pertama yang menyebabkan Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Yang kedua kata Nabi Ibrahim, alasan kenapa saya diangkat menjadi Khalilullah, karena saya tidak pernah gelisah mengenai segala hal yang telah menjadi tanggungan Allah untukku. Ini yang kedua. Saya tidak pernah gelisah mengenai segala hal yang terjadi, tanggungan Allah untukku. Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah. Kenapa? Karena lagi-lagi di sini ada tauhid. Ada tauhid dalam kalimat ini. Kalau percaya kepada Allah, ya sudah percayalah kita kepada Allah. Urusan datang bencana, urusan datang masalah, urusan datang musibah, itu adalah bagian daripada ujian kepada kita. Maka ketika kebaikan datang, kemaslahatan datang, Nabi Ibrahim tidak bergembira yang berlebihan. Lalu kemudian jika datang musibah, ujian, cobaan kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim tidak merasa gelisah dan bersedih yang berlebihan. Itulah maksud daripada kalimat yang kedua ini. Maka kalau datang kebaikan kepada kita, datang kesenangan, datang keberuntungan, maka euforianya jangan berlebihan. Karena biasanya orang yang bergembira berlebihan itu akan bisa membutakan hatinya. Begitu juga ketika kita dalam keadaan tertimpa musibah, ujian, kehilangan orang-orang yang kita cintai, problem begitu datang silih berganti, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, maka kita jangan terlalu gelisah berlebihan, karena itu adalah bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang yang tak ada masalah. Tak ada. Mungkin si kawan masalahnya di ekonomi, si kawan masalahnya di keluarga, si kawan di kerjaannya ada masalah di kerjaannya. Jadi macam-macam. Itu ujian. Maka jangan terlalu berlebihan, seolah-olah Allah tidak sayang kepada kita. Kalau sudah kita menganggap Allah tidak sayang kepada kita, karena terus-menerusnya Allah datangkan ujian kepada kita, maka nanti akan muncul sifat buruk sangka kepada Allah. Maka kalau sudah muncul sifat buruk sangka kepada Allah, maka akan lebih mudah kita terpengaruh oleh rayuan iblis, hawa nafsu, untuk menggelincirkan kita.
Ternyata bergembira jangan berlebihan, bersusah hati pun jangan berlebihan, karena itu semua adalah sesuatu yang Allah kasih dalam kehidupan ini. Yang ketiga, apa alasannya? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah makan, baik makan malam maupun makan siang, melainkan senantiasa bersama doifun. Ada amalan Nabi Ibrahim, makan malam, makan siang, mau makan apa, selalu bersama tamu, doifun. Dia tidak pernah makan sendirian. Ketika dia mau makan bersendirian, dia berusaha, dia cari orang bisa ikut makan apa yang dia makan. Berarti apa signal dan ilmu yang kita dapat? Kalimat yang ketiga ini, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang paling sering didatangi tamu. Maka Nabi Ibrahim senantiasa menyediakan stok makanan dan minuman di rumahnya untuk tamu-tamu yang datang. Ternyata kisah ini tanpa sengaja tadi ba'da sholat Jumat, waktu saya khutbah di Marihadolo, diajak Bang Toyib ngopi-ngopi di tempat Pak Yusri ya Bang Toyib. Iya, di tempatnya Pak Yusri. Jangan pulang dulu Malim, kita ngopi-ngopi dulu. Saya bilang, aduh cocok lah, silakan kami ngopi. Yang kami bahas ini tentang tamu. Tak lama ibu itu pun mendengar, dia ikut nimbrung dengan kami. 4 orang lah. Luar biasa Allah kasih rahmat bagi orang-orang yang menyempurnakan akrimnya kepada tamu. Maka kalau datang tamu ke rumah, senang kita. Jangan merengut. Walaupun tukang nagih utang yang datang, jangan bilang sama anak, bilang kalau ibu itu datang, bilang mama nggak ada, nanti ketahuan. Tapi bukan berarti kita memaksakan diri untuk ada yang kita beri sementara kita tidak mampu. Karena dengan menyuguhkan air putih, sambutan yang ramah itu juga adalah rahmat. Kata Nabi, akrimu doifahu walau kana kafir. Hormatilah tamu-tamu itu sekalipun dia tidak seiman denganmu. Ternyata amalan Nabi Ibrahim ketika dia makan malam, makan siang, makan apa saja, dia selalu bersama tamu. Tamu ini pengertiannya universal. Ya tentu kita tidak setiap jam makan ada tamu datang kok. Kan nggak mungkin setiap jam makan datang tamu Pak Buyung. Ya ajak juga lah. Tapi ini menunjukkan kepada kita, makanlah sering-sering bersama orang-orang. Saya baru-baru ini melihat satu wawancara komisaris JNT. Ternyata beliau seorang Malang dan dia orang Medan. Ya, dari penghasilan 1 triliun per tahun bisa mencapai 1 triliun per bulan. Kalau tidak salah ya, kalau salah tidak diluruskan. Karyawannya sekarang itu sudah 23.000 karyawannya di seluruh Indonesia. Apa amalan beliau? Beliau mualaf. Apa amalan? Salah satu amalan beliau itu adalah menyayangi anak-anak yatim dan orang-orang susah. Ini pengakuan beliau. Nanti misalnya datang ke panti asuhan. Panti asuhan itu tak berapa ratus orang lah di dalam panti itu. Misalnya ada 100 orang,
Dia izin sama kepala pantinya, Bu kami permisi izin ya Bu, sama pengasuhnya. Dibawa satu panti, dibawa ke mall. Anak-anak panti itu disuruh belanja sepuasnya di mall. Nggak dibatasi, kau belanja 1 juta habiskan, enggak, belanja sesuka hati aja. Mau kau habiskan apa? Nanti dia yang bayar di kasir mau berapa. Pokoknya suka hati. Itu amalannya. Kemudian amalan yang kedua yang diamalkan ini, itu senang membawa anak-anak yatim makan di restoran berbintang. Kenapa? Ditanya kenapa kok mesti restoran berbintang? Dia mengatakan karena sesungguhnya anak-anak yatim ini mungkin dia lewat tengoknya restoran, tapi dia nggak pernah masuk. Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Saya muliakan mereka, saya cari restoran yang mahal sekalian. Duduk mereka, terserah mereka mau pesan makanan apa. Saya tidak batasi mereka untuk makan apa. Luar biasa. Ternyata itu adalah amalan Nabi Allah. Maka bagi kita enggak pun seperti itu, ketika ada waktu-waktu kita memiliki kelebihan harta, undanglah, makanlah dengan orang-orang yang susah. Kalau kajian kita kemarin tua Mun'imul Jihad, ada surga yang sangat merindukan orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lapar. Senanglah makan dengan orang-orang susah. Dan ini yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan 3 faktor inilah sehingga Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah.